para pengurus Resbumi dan Perhulu Kabupaten Bantul dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini Bapak Ibu bisa berkumpul di sini untuk mengikuti sinau dongeng agar transfer ilmu dan pengetahuan dari para guru ke anak-anak ini bisa semakin efektif. Oleh karenanya saya mengucapkan selamat pada Resbumi dan Perhulu yang hari ini terus berikhtiar bagaimana lembaga pendidikan kita, baik yang di bawah yayasan-yayasan milik Nahdlatul Ulama maupun lembaga ma'arif, ini bisa semakin kompetitif, semakin dipercaya oleh masyarakat dan dapat menghasilkan anak-anak didik yang cerdas, yang bisa menerima ajaran-ajaran ini dengan baik. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa visi pendidikan di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia. Jadi kita tidak menempatkan kecerdasan, terutama kecerdasan intelektual itu segalanya. Menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya itu ternyata tidak cukup hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga harus berakhlak mulia. Istilah lainnya adalah cerdas secara emosional dan berkepribadian Indonesia, cerdas secara budaya. Mendongeng ini di masa lalu ini terbukti sangat efektif di dalam membina, membangun karakter dan budaya bangsa. Waktu kita kecil, atau khususnya saya kecil, mulai dari TK, SD, itu betapa banyak dongeng-dongeng yang sangat berpengaruh kepada kepribadian saya, sangat berpengaruh kepada mentalitas saya. Guru-guru kita dulu itu guru-guru yang sangat piawai di dalam membentuk kepribadian karakter melalui dongeng-dongeng itu, melalui cerita-cerita, baik cerita yang berdasarkan histori, sejarah seperti cerita-cerita Nabi, maupun cerita karangan hayalan, contohnya Kancil Nyolong Timun. Nah, ternyata dengan media dongeng ini itu mampu membuat anak-anak itu kaya akan wawasan, kaya terhadap nilai-nilai. Nah, sekali lagi, jangan pernah kita sekali-kali mengandalkan kecerdasan intelektual itu selesai. Kecerdasan intelektual itu baru sepertiga, mungkin baru seperempat dari kecerdasan yang kita butuhkan. Masih ada kecerdasan emosional, bagaimana anak-anak itu bisa menata emosinya, menata perasaannya, sehingga dia bisa memberikan rasa empati, rasa simpati kepada orang lain. Apakah itu cukup? Belum juga. Masih ada kecerdasan spiritual, ini lebih tinggi lagi. Kecerdasan sosial, bagaimana anak-anak kita itu bisa bergaul dengan baik. Banyak anak-anak orang hebat, dia hanya ditarget memiliki nilai tinggi, memiliki IPK tinggi, dikurung saja di rumah, di dalam kamar, kancani ning laptop karo buku, tidak pernah kumpul sama orang. Akhirnya apa? Ketika dia memasuki dunia nyata, serba canggung, mudah tersinggung, tidak bisa cara bergaul, tidak bisa cara mensosialisasi gagasannya sendiri kepada orang lain. Nah,
Ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual bukan satu-satunya dan tidak bisa kita andalkan di dalam dunia yang semakin dinamis ini. Tidak ada, coba berikan saya contoh satu saja orang sukses di dunia ini yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektualnya saja. Tidak ada, tidak ada. Pak Karno, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia cerdas secara intelektual, ya emosional, ya spiritual, ya sosial. Itu Kanjeng Nabi. Akhirnya dia tumbuh dan besar menjadi orang hebat, ya, karena tidak hanya mengandalkan fatonahnya saja, kecerdasannya saja. Maka dengan acara semacam ini kita berharap Ma'arif dan lembaga-lembaga pendidikan di bawah yayasan-yayasan Nahdlatul Ulama ini bisa dengan mudah memiliki metode transfer ilmu, transfer nilai, membentuk anak-anak kita yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia. Termasuk bagaimana anak-anak bisa memiliki rasa toleransi, rasa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Maka sejak dulu saya tidak setuju ada yel-yel Islam yes kafir no, tidak setuju. Ya kalaupun terpaksa harus ada yang kafir no-nya itu tidak perlu dilanjutkan, Islam yes gitu saja. Mengapa demikian? Karena di mata anak-anak kafir itu berarti Katolik, kafir itu berarti Kristen, Hindu, Buddha, pokoknya yang non Muslim. Sementara sejak awal sudah kafir itu no, berarti ya dia dalam pandangan anak-anak ini, maka dia tidak boleh bergaul, dia tidak boleh berinteraksi, dia tidak boleh bekerja sama. Padahal Islam sendiri tidak mengajarkan begitu. Maka saya pesan pada guru-guru TK, RA di bawah Yayasan Ma'arif, di bawah Ma'arif dan yayasan-yayasan milik warga NU ini hati-hati terhadap hal itu. Kita nanti bisa terkaget-kaget setelah besar anak-anak kita atau menjadi anak yang sangat keras, ya, anak-anak yang tidak memiliki rasa empati simpati kepada orang lain, ya, itu harus kita antisipasi dengan cara tidak mengajarkan nilai-nilai kebencian dengan berbagai macam narasi atau bahasa. Meningkatkan anak-anak memiliki iman yang kuat itu yes, harus kita lakukan. Tetapi untuk membenci kepada non-muslim jangan. Tidak mesti iman yang kuat itu otomatis benci kepada non-muslim, tidak. Ya, ini yang jangan sampai kita salah memahami. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kegiatan seperti ini. Memang guru-guru inilah yang harus terus belajar, tidak hanya muridnya saja yang belajar, guru-guru juga harus belajar. Bagaimana pembelajaran kita itu semakin efektif, semakin mengena dari guru ke murid dan dipahami dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.